Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku kelas 12 IPS 2. Mari sebelum memulai pembelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Semuanya berdoa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Mas kalian, apa kabar hari ini? Sehat ya? Semoga tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita tetap bisa belajar menuntut ilmu untuk masa depan. Amin. Devi, terus siapa lagi? Sudah ya, Mas Devi toh. Ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Materi kemarin sampai mana? Oke, pusat pertumbuhan wilayah ekonomi di Indonesia. Ada berapa toh wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu? 7. Ada apa saja? Wilayah A, terus B, C, dan D. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok di Indonesia itu harus dibagi menjadi 4 wilayah pusat pertumbuhan ekonomi? Ada A, B, C, dan D. Oke, untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan wilayah itu. Jadi kalau seluruh Indonesia itu hanya ada 1, itu tidak akan cepat. Tapi kalau dibagi-bagi, itu akan lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi di setiap masing-masing daerah. Nah, pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan dari pembelajaran kemarin. Ya, pembelajaran ini adalah tentang ini, faktor-faktor pendukung pertumbuhan wilayah yang ada di pulau besar di Indonesia. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Nah, masing-masing wilayah ini dia punya faktor pendukung yang bisa mempercepat pertumbuhan wilayah di daerah masing-masing. Apa saja itu nanti coba kita korek lebih dahulu melalui problem based learning. Apa itu problem based learning? Pembelajaran berbasis masalah. Nanti kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah di pulau ini. Kemudian melalui problem based learning juga itu kalian nanti dapat menemukan solusi untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang dibutuhkan. Penting sekali mempelajari materi terkait ini karena seperti kita tahu Indonesia itu sangat luas, terdiri dari ribuan pulau. Di dalam setiap pulau itu dia punya potensi dan punya sumber daya yang unik dan khas dan bisa dibedakan dengan wilayah lain. Maka dari itu dengan potensi yang dimiliki setiap pulau itu diharapkan nanti di setiap pulau itu dia mampu bertumbuh, mampu pembangunannya pesat, kemudian mampu mensejahterakan penduduk yang ada di pulau tersebut. Saya harap besok ketika kalian setelah lulus dan tertarik dengan materi ini, kamu bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi tentang perencanaan wilayah. Ketika kamu menjadi ahli di bidang perencanaan wilayah, itu nanti kamu bisa berkontribusi pada pembangunan wilayah yang ada di Indonesia, sehingga negara kita bisa menjadi negara yang maju di bawah pimpinan kalian. Kota Jayapura yang berada di Pulau Papua ini
merupakan kota paling maju di pulau itu, sedangkan yang ini adalah kota Jakarta, kota yang paling maju di pulau Jawa. Adakah perbedaannya? Apa perbedaannya? Sisi bangunannya lebih banyak yang mana bangunan pencakapannya? Jakarta. Adakah dari kalian yang ingin mengemukakan pertanyaan terkait dengan materi ini? Ada yang bertanya? Oke, Putra. Bagaimana cara upaya untuk mempercepat pembangunan wilayah sesuai potensi yang dimiliki wilayah tersebut? Oke, bagaimana cara mempercepat pembangunan wilayah di setiap pulau berdasarkan potensi yang dimiliki? Nah, berangkat dari pertanyaan ini, nanti Pak Wakil bagi kelompok, kemudian nanti berkumpul di kelompok itu, kemudian nanti berdiskusi tentang apa yang menjadi permasalahan hari ini, yaitu bagaimana cara mempercepat pembangunan wilayah di setiap pulau utama yang ada di Indonesia. Ada namanya ini kelompok asal ya. Jadi nanti tugas di kelompok asal adalah setelah nanti berkumpul dari satu, kemudian setiap kelompok itu membagi tugasnya. Nanti ada 5 pulau. Misal Arya dapat Jawa, Niki dapat Sumatera, Hilda dapat Kalimantan, Putri dapat Sulawesi, Syarif dapat Papua. Nanti dibagi 5 pulau. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada silahkan untuk berpindah ke kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ya? Baik. Nanti kalau sudah, silakan untuk mengelompok sesuai dengan pulaunya. Di sini
masing-masing kelompok itu memprestasikan hasilnya 1 kurang. Sudah ada minimal itu? Sudah siap ya? Minimal 1. Sudah? Lupa, sudah. Minimal 1. Oh ya. Oh, udah. Nanti terus didiskusikan lagi. Solusi percepatan pembangunan wilayah ini menyiapkan kawasan ekonomi khusus mengembangkan industri pengolahan sawit, mengembangkan industri manufaktur pariwisata. Demikian dari saya. Kalian yang mau menanyakan saya. Bagaimana sumber daya manusia yang kualitas sumber daya manusia yang ingin berbagi pengalaman cerita pada waktu diskusi itu Diskusi untuk membicarakan tentang solusi pembangunan wilayah di Indonesia saat menghadapi kita belajar supaya kita dapat berkontribusi untuk pembangunan wilayah. tapi diskusinya di dalam kelompok berjalan kondusif. Alhamdulillah. Ada kerjasama? Ya maksudnya bisa simpulkan bahwasannya apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah di Papua besar itu 1 ada sumber daya alamnya, kekayaan yang kedua demografis terkait sumber daya manusianya itu bisa ditingkatkan dengan pendidikan dan juga kesehatan. Yang ketiga ekonomi sektor ekonomi. Masih akan membahas lanjutan materi ini yaitu tentang ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Silahkan nanti dipelajari itu, terus besok kita diskusi. Bagaimana sekarang ketua kelas untuk memimpin doa Al-Quran. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.